akhir dari pembahasan kita mengenai hadis aziz dan hadis al-masyhur. Al-Imam Baiquni rahimahullah telah menyebutkan definisi hadisun aziz. Dagya Tio, apa definisi hadisun aziz yang disebutkan oleh Al-Imam Baiquni? Azizun marwiyun itsnain aw thalatha. Adapun hadisun masyhur yang bagus di atas 3 atau seterusnya. Nah, baik. Kita masuk kepada pembahasan yang baru. Pada subuh kali ini kita akan membahas tentang mu'an'an dan mubhamun. Qala al-Baiquni rahimahullah, mu'an'anun ka'an Sa'id an Karam wa mubhamun ma fihi rawin la yusam. Mu'an'an, pembahasan kita pada poin ini pembahasan yang kembali kepada sanad, ya, dikenal dengan hadithul mu'an'an. Ya, apa itu mu'an'an? Mu'an'an diambil dari kalimat an, yaitu ma udi bisighati an, yang mana hadis tersebut diriwayatkan dengan lafaz an. Apa artinya an? Dari. Jadi misalnya Sa'id an Karam, ya, Sa'id an fulan an fulan an fulan. Jadi hadis mu'an'an adalah hadis yang di dalam sanad hadis tersebut menggunakan kalimat an. Ya, misalnya qala al-Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana fulan an fulan. Kemudian an fulan an fulan. Ini adalah dari jenis kalimat at-tahdits. Kita sering mengatakan akhbarana, sami'na, sami'tu, kan begitu. Ini kalimat an. Ada apa dengan kalimat an ini? Apakah dia termasuk dari hadis yang sahih atau dia termasuk dari hadis yang dhaif? Maka di sini perlu kita rinci. Kalau seorang rawinya adalah rawi yang bukan mudallisin, ya, maka sighati an selama syarat hadis yang lain itu terpenuhi, maka dia adalah hadis yang sahih. Tapi kalau seandainya di dalam rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari rawi mudallisin, maka kita harus melihat, ya, siapa yang dia riwayatkan hadis tersebut. Ada enggak yang dijatuhkan dari rawi yang dhaif? Kalau seandainya ada rawi yang dhaif yang dijatuhkan, hadis tersebut tidak diterima. Jadi ada rawi yang namanya rawi mudallisin. Jadi misalnya dia meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. An ini kan dari. Saya tidak mengatakan saya mendengar. Si fulan mengkhabarkan kepada saya. Ya, misalnya ini rawi yang thiqah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dari rawi yang mudallisin, ya, misalnya ini imam thiqah, ya, misalnya ini al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i an imam thiqah, misalnya kita bilanglah misalnya Hasan Al-Basri. Nah, kalau seandainya kita melihat sebuah Al-Auza'i imam thiqah, jelas. Hasan Al-Basri thiqah. Faham? Nah, ada rawi-rawi mudallisin, terkadang di sini ada rawi dhaif.
Rawi apa? Rawi dhaif. Nah, rawi dhaif ini dihilangkan. Dia langsung menyebutkan Al-Auza'i an Hasan Al-Basri. Dari sisi ketika dia menyampaikan hadis, dia bohong atau enggak? Secara zahir. Dari Auza'i, dari. Nah, dari bisa saja dari ini dulu baru ke sini. Tapi kalau dia tidak mendengar dari Al-Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan sami'tu Hasan Al-Basri. Bohong atau tidak? Padahal dia enggak mendengar. Akhbarani Hasan Al-Basri. Bohong atau tidak? Bohong, karena dia enggak pernah mendengar. Tapi ketika disebut kalimat an, dari, bisa saja dia mendapatkan hadis Al-Imam Hasan Al-Basri langsung, atau bisa saja dia mendengar hadis ya dari Al-Imam Hasan Al-Basri melalui seseorang. Nah, seseorang tersebut tidak disebutkan dalam sanad hadis tersebut. Faham? Ini namanya rawi al-mudallisin. Tadlis. Dia mengaburkan. Faham? Dia mengaburkan tentang rawi-rawi yang diriwayatkan dari hadis tersebut. Ya, nanti ada hadis-hadis yang sighahnya menggunakan an dan an. Tapi rawinya ini tidak dikenal dengan mudallisin, maka tidak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika hadis ya dengan sighah an ini diriwayatkan oleh rawi al-mudallisin. Mudallis, dia memberikan tadlis. Saya ya ini khobar dari Ustadz Fulan. Padahal dia nggak langsung mendengar dari Ustadz itu. Dia mendengar dari orang lain, karena orang lain ini dipertanyakan kethiqahannya, dipertanyakan kekuatannya dalam menyampaikan khobar, dihilangkan, dia bilang dari Ustadz Fulan. Paham ya? Padahal dia nggak mendengar langsung dari Ustadz itu khobarnya. Tapi kalau dia menyebutkan Fulan, oh orang nggak percaya nanti kalau jalan jalurnya dia ini. Paham? Tapi kalau seandainya dia mengatakan saya mendengar dari Ustadz Fulan, padahal dia nggak mendengar, maka dia bukan lagi disebut sebagai rawi mudallis, dia disebut kadzdzab. Paham? Baik. Perhatikan di sini apa yang disebutkan oleh Syekh. Wa hadha huwal qismul hadi 'ashar min aqsamil hadits al-madhkurah fi hadha an-nazam. Misal an yaqul an-Nafi an Ibnu Umar. Ya, dan ini merupakan jenis yang ke-11 dari pembahasan kita. Dari pembagian hadis yang disebutkan dalam nazam, dalam syair di atas itu, misal dikatakan an-Nafi an Ibnu Umar. Itu maksudnya hadis mu'an'an. Misal ayaqul haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan. Telah meriwayatkan kepada saya fulan dan fulan dari si fulan dan si fulan dari si fulan dan si fulan dari si fulan. Iya. Kemudian waqtasara al-mu'allif 'ala at-ta'rif bil mithal li'anna at-ta'rif bil mithal jaizun. Nah, mu'allif di sini Al-Baiquni rahimahullah ketika menyebutkan tentang definisi hadis mu'an'an, beliau tidak menyebutkan apa itu hadis mu'an'an, tetapi beliau langsung menyebutkan dengan contoh. Terkadang ya sesuatu definisi dicontohkan dengan contoh itu lebih akan mudah bagi orang memahaminya. Ya, misalnya hadis mu'an'an definisi adalah ini. Itu kadang perlu kita cerna. Tetapi ketika disebutkan hadis mu'an'an adalah hadis yang di mana rawi mengatakan an fulan an fulan an fulan. Mana lebih mudah untuk kita fahami? Yang kedua lebih mudah kita fahami. Makanya istilah disebut oleh para ulama al-mathal yattadihul maqal. Ya, permisalan itu menjelaskan apa yang sedang dibahas. Faham? Namun ada terkadang ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, sesuatu ketika didefinisikan itu semakin membingungkan. Langit adalah salah satu dari makhluk Allah yang berada di atas kepala kita, yang dia menaungi bumi. Ya, definisi langit. Tapi kalau disebut langit, nggak usah didefinisi, mana yang lebih jelas. Jadi sesuatu yang sudah jelas, ya, ketika didefinisikan maka itu akan lebih membingungkan. Ya, dan ini ya terjerumus dengannya ahlu filsafat.
membahas sesuatu yang terkadang tidak ada kepentingannya di situ. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Ahadun terdiri dari huruf alif, ha, dan dal yang artinya adalah satu. Apa itu satu? Iya, apa makna dari huruf alif? Apa makna dari huruf ha? Apa makna huruf dari dal? Kenapa tersusun begini dan begini? Ada faedahnya tidak? Tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaat. Iya, makanya dari kehancuran orang-orang ahlul kitab, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kathratu masailihim wa ikhtilafu mala anbiya'ihim. Banyaknya perkara-perkara yang mereka tanyakan dan mereka bahas yang terkadang itu sesuatu yang gak penting. Iya, dan banyaknya penyelesaian-penyelesaian mereka terhadap nabi-nabi mereka. Makanya para ulama kita ketika mereka ditanya hal-hal yang terkadang tidak ada bentuk amalannya, mereka tidak mau menjawab. Ya, di antara pembahasannya mana yang lebih mulia, orang yang fakir tapi bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur? Sebagian ulama kata nggak menjawab. Apa faedahnya? Walaupun ada sebagian ulama yang menjawab. Intinya, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu sangat luas. Kalau seandainya kita menghabiskan semua umur yang kita miliki untuk menuntut ilmu, ilmu itu belum habis. Ya, sementara hal yang perlu kita ketahui sangatlah banyak. Waktu terbatas, adapun ilmu tidak terbatas. Oleh karena itu, belajarlah apa yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Dan ada bentuk amalan dalam keseharianmu. Ketika sesuatu itu tidak menambah keimanan kita, dan juga tidak ada bentuk amalan dalam kehidupan kita sehari, sudah perlu kita pelajari. Paham ya? Baik. Jadi di sini kata Syekh Mu'allif rahimahullah, beliau menyebutkan definisi hadis mu'an'an dengan langsung contoh. Fulan an fulan. Itu lebih memudahkan. Ya, daripada disebutkan hadis mu'an'an adalah hadis yang begini akan sulit kita fahami. Tapi ketika disebutkan hadis mu'an'an adalah hadis yang mana dalam sanadnya fulan an fulan. Sudah selesai. Jelas ya? Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan wa hakama mu'an'an wal mu'annan huwal ittisal. Bahwasanya hadis mu'an'an yang saya sebutkan di atas, an fulan an fulan an fulan an fulan. Apakah ini hadis dari jenis hadis yang bersambung ataukah tidak? Secara hukum asal, hadis dengan periwayatan lafaz an, maka itu dihukumi hadis yang bersambung, kecuali kalau seandainya diketahui rawi yang menyebutkan fulan an fulan bukan mudallis. Faham bukan? Mudallis. Antum sudah paham apa itu mudallis? Paham? Dallasa yudallisu. Jadi artinya dia mengaburkan sesuatu. Ya, dia mengaburkan sesuatu. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya, misalnya dia mendengar, saya ulangi kembali, dia mendengar khobar dari ustadz. Nah, khobar yang dia dengar dari ustadz ini tidak langsung dia dengar, tapi dia dengar dari orang lain. Nah, orang lain ini kalau seandainya disebut nama dia, kemungkinan orang tidak mau mendengar khobar tersebut. Wah, dia itu suka bohong. Wah, dia itu ya terkadang orangnya tidak berbohong, tetapi ketika mendengar khobar kadang dia nggak nyambung. Ya, khobar yang sebenarnya adalah A, yang dia khobarkan adalah C. Kan sering kan? Sering nggak orang seperti ini? Sangat sering. Kita maksudkan A, disampaikan ke orang lain C. Nah, kalau seandainya orang ini disebutkan di dalam sanad, orang tidak akan terima. Maka dia hapus orang tersebut, dia langsung dari ustaz. Misalnya. Faham? Nah, hadis ini kita tidak akan terima dengan lafaz an, ya, sampai dia menyebutkan aku mendengar dari ustaz itu.
Nah kalau dia orang yang jujur, dia tidak akan mungkin mengatakan aku mendengar dari Ustaz, karena dia nggak mendengar langsung. Ketika dia menyebutkan dari si fulan, oh si fulan ini nggak bisa diterima. Ya, si fulan ini ketika membawa khobar dia suka salah, dia suka keliru. Paham ya? Jadi antum harus pahami, ada orang yang memang terkadang bohong dan sengaja berdusta. Ya, yang dia dengar A sengaja dia putar balik kepada B. Tapi ada orang-orang yang dia itu sebenarnya jujur, nggak berbohong. Tetapi ketika mendengar khobar itu akan ada selalu tambahan yang dia tambah. Apakah karena kurang fahamnya dia dalam mendengarkan khobar? Jelas? Makanya di sana dalam ilmu hadis, dalam rawi-rawi hadis seperti Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah adalah imam dari imamnya Ahlussunnah. Ulama besar. Tetapi riwayatnya tidak diterima. Dia itu dhaif dalam hadis. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah adalah imam min a'immati ahli sunnah. Iya, namun di dalam ilmu hadis Abu Hanifah itu dhaif. Abu Hanifah dhaif, maka antum tidak akan pernah mendapatkan di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim ya, yang sanad hadis tersebut kembali kepada Abu Hanifah, enggak ada. Karena Abu Hanifah dhaiful hadis, tapi tidak mengharuskan kedhaifan Abu Hanifah dalam ilmu hadis beliau adalah lemah dalam agamanya, tidak. Beliau imam. Ya, dan terlebih juga dua murid al-Imam Abu Hanifah yang meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah itu juga dhaif. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Hasan. Dua orang ini adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah dan kedua-duanya dhaif. Jadi dipaparkan oleh para ulama. Syekh Muqbil rahimahullah menulis sebuah kitab khusus tentang Abu Hanifah rahimahullah. Bukan untuk menjatuhkan Imam Abu Hanifah, karena di antara 4 madhab imam tersebut, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang paling jumud dan paling fanatik kepada madhabnya adalah orang-orang, bukan Abu Hanifahnya, pengikut madhab Hanafi. Itu yang paling fanatik buta di antara pengikut-pengikut madhab tersebut. Maka Syekh Muqbil rahimahullah menyusun sebuah kitab yang menukilkan bagaimana pendapat-pendapat para ulama di zaman yang hidup bersama dengan Abu Hanifah. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau seandainya engkau ingin berjalan di atas jalan yang lurus, maka selisilah Abu Hanifah. Selisilah Abu Hanifah. Pernah Abu Hanifah rahimahullah, beliau mendatangi Al-Imamul A'mash. A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Dalam keadaan Al-Imam A'mash sedang sakit. Beliau sakit. Datang Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Abu Hanifah ingin menghibur Al-Imam A'mash. Ya, kata beliau, wahai Al-Imam, wahai A'mash, apa yang bisa aku bantu untuk meringankanmu? Apa kata Imam A'mash? Kata Imam A'mash, ya, engkau keluar dari rumahku itu cukup membantu beban sakitku. Kata beliau. Ya, ini hal-hal yang dinukilkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau, sikap dan pandangan para ulama terdahulu. Kenapa ayyuhal ikhwan? Karena ini adalah bentuk penjagaan kepada hadis. Ya, para ulama kita tidak menggunakan perasaan. Oh, karena dia imam besar, ini besar, betul, dia imam besar dalam masalah fikih. Tetapi ketika dalam periwayatan ilmu hadis dia lemah, tidak bisa diterima. Ini bentuk penjagaan para ulama untuk berhati-hati mengambil hadis dari seseorang. Bahkan Al-Imam Ali bin Al-Madini, gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah, atau sejawatnya Al-Imam Bukhari, apa kata beliau? Bapakku lemah, bapakku dhaif dalam hadis, jangan kalian ambil hadis darinya. Ya, anaknya sendiri yang menjarah bapaknya supaya jangan diambil ilmu hadis, jangan diambil hadis dari bapaknya. Ini kan luar biasa. Ini tidak masuk dalam bab apa? Tidak masuk dalam bab durhaka. Ini masuk dalam bab amanah ilmiah.
Siapa yang bisa diambil hadisnya dan siapa yang tidak diambil hadisnya. Mafhum di sini? Ya, dan ini saya ulangi kembali dari bentuk penjagaan para ulama kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar jangan sampai ya hadis Nabi sallallahu apa yang sebenarnya tidak diucapkan oleh Rasulullah dinisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kita berbohong atas nama manusia selain Rasulullah. Kalau kita berbohong atas nama manusia itu lebih ringan karena apa? Karena ucapan manusia itu tidak dijadikan sebagai hujjah. Tetapi ketika kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW dan itu bohong, orang akan menjadikan itu sebagai pegangan dalam agama. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan faljazam." Barang siapa yang seseorang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dari neraka. Maka setiap apa saja yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan ucapan Nabi, itu diketahui oleh para ulama hadis. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ini hadis lemah, ini hadis dhaif karena si fulan dan si fulan. Paham ya? Dan di antara hal yang menakjubkan dari pembahasan ilmu hadis adalah apa yang sedang kita bahas sekarang ini. Cuman sekedar kalimat an. Ini siapa ini? Annya mudallis atau tidak? Kalau dia thiqah dan dia bukan rawi mudallis sudah kami terima dengan lafaz an dan an. Tapi kalau seandainya dia dikenal dengan rawi yang mudallis, tidak bisa kami terima sampai dia berani mengatakan saya mendengar dari fulan. Si fulan telah mengkhabarkan kepada saya. Tapi kalau dia tidak mengatakan aku mendengar dari si fulan mengkhabarkan kepada saya, ya, maka kita tidak terima riwayat hadis tersebut. Sebesar apapun kedudukannya. Mafhum? Baik. Disebutkan di sini ya ikhwah, saya ulangi, saya baca kembali. Wa min thumma ayusarrih bis-sima' fi mawdin akhar. Fa innahu la yuqam bi ittisalihi illa ba'da ayusarrih bis-sima' fi mawdin akhar. Sesungguhnya hadis tersebut tidak dihukumi dengan hadis yang bersambung sampai dia mentasrih, saya telah mendengar, si fulan telah mengkhabarkan kepada saya, baru kita terima. Tapi kalau dia masih dengan kalimat an tidak mau menyebutkan, maka tidak diterima riwayat hadisnya. Ya. Wa min thumma nahtat ila ma'rifatil mudallisin. Maka butuh bagi kita, kata Syekh, untuk menjelaskan apa itu mudallisin. Wa dzalika likay tastati an ta'rif hadis idza jaa bi lafadz an. Supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan hadis ketika dia dengan penyebutan kalimat an. Wa kana an mudallisin fa innahu la yuhkam lahu biittisal li'anna al-mudallis qad yusqat ar-rawi alladhi bainahu wa bainal madhkur tadlisan li'anna ar-rawi alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi aw fi dini fayasqutu hatta yadhharu sanad bimadhhar sahih fa hadha la nahmilu ala al-ittisal wa nakhsha min tadlisihi. Paham ya? Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kebetulan saya membaca faedah Syekh Ibnu Utsaimin, karena seorang mudallis terkadang dia menjatuhkan seorang rawi antara dia dengan imam yang disebutkan sebagai bentuk tadlis. Dikarenakan rawi yang dia jatuhkan tersebut bisa saja dia lemah dalam riwayatnya, bisa saja dia lemah dalam agamanya. Dijatuhkan rawi tersebut agar supaya nampak seakan-akan sanadnya adalah semuanya sahih. Maka itu kita tidak menghukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Jadi faham tak? Tanggaplah di sini misalnya Al-Imam Al-Auza'i. Thiqah enggak Al-Auza'i? Thiqah enggak Al-Imam Al-Auza'i? Thiqah. Kemudian sini siapa tadi kita katakan? Hasan Basri thiqah enggak? Kalau seandainya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan sami'tu Al-Auza'i, kita terima atau enggak? Sami'tu Hasan Al-Basri, terima atau tidak? Kita terima. Tapi ketika disebutkan an Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Auza'i beliau dikenal sebagai rawi yang mudallis. Faham?
dikenal dengan rawi yang mudallis. Terkadang di sini ada rawi yang dijatuhkan. Kita anggaplah misalnya di sini namanya Abdullah bin Lahiyah. Kita anggap saja Abdullah bin Lahiyah, apa kedudukan hadisnya? Dhaiful hadis. Beliau dhaif. Kalau disebutkan qala hadatsana fulan an al-Auza'i an Ibnu Lahiyah an al-Hasan al-Basri, diterima enggak hadisnya? Hadisnya enggak bisa kita terima. Kenapa? Karena beliau ini dhaif. Nah, supaya tidak nampak hadis yang dhaif dan juga al-Auza'i misalnya sebenarnya dia punya riwayatan dari Al-Imam Hasan al-Basri, kebetulan hadis ini dia tidak mendengar langsung dari Al-Imam Hasan al-Basri, tapi dia dengar dari siapa? Abdullah bin Lahiyah. Faham? Saya ulangi kembali. Al-Imam Al-Auza'i, beliau ada riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan dari Al-Imam Hasan al-Basri. Misalnya 100 hadis. Dan ada sekian hadis lagi yang beliau tidak langsung mendengar dari Al-Imam Al-Auza'i, tapi beliau mendengar dari siapa? Abdullah bin Lahiyah. Faham? Ya. Nah, karena beliau ada periwayatan dari Al-Imam Hasan al-Basri, terkadang disebutkan Al-Auza'i an Hasan al-Basri. Thiqah. Jelas hadisnya apa? Sahih. Tapi kalau dilupakan Abdullah bin Lahiyah, wah ini masalah ini. Ini dhaiful hadis. Nah, supaya tidak nampak, maka ini dihilangkan Al-Auza'i an Hasan al-Basri. Ketika dia menyebutkan dengan kalimat an, dia tidak mendengar langsung, dia berbohong atau tidak? Dia enggak berbohong. Dari. Bisa saja dari itu langsung dia dengar, bisa saja melalui orang lain. Karena enggak bohong kalimat tersebut. Ya, terkhobarkan khobar ini dari fulan. Paham? Ini kan kalimat masih ngambang kan? Bisa saja dia mendengar langsung, bisa saja dia melalui perantara. Paham? Nah, kalau seandainya dia menyebutkan perantara, akan nampak hadisnya jadi lemah. Karena perantara ini adalah dhaif. Nah, perantaranya dihapus, dihilangkan. Supaya kelihatan apa? Thiqah. Paham? Nah, ulama hadis tahu kalau rawi ini dia suka mentadlis hadis. Ketika dia menyebutkan dengan kalimat an, kita tidak terima hadisnya sampai dia menyebutkan sami'tu Hasan al-Basri. Tapi kalau dia tidak berani mengatakan sami'tu Hasan al-Basri, tetap dia dengan kalimat an, oh mohon maaf kami enggak bisa terima. Kamu harus katakan sami'tu Hasan al-Basri. Berani enggak kamu katakan sami'tu? Karena dia bukan pembohong. Tapi kalau dia berbohong, dia akan mengatakan sami'tu Hasan al-Basri. Sudah, dia pembohong berarti. Riwayatnya semua ditolak, enggak bisa diterima. Ya, tapi terkadang dia menggunakan kalimat an. Bisa difahami di sini? Supaya kelihatan hadisnya semua sahih. Jadi dihilangkanlah Abdullah bin Lahiyah ini. Ini sebagai contoh. Mafhum? Tapi ada rawi-rawi dia menggunakan an dan an. Tapi dia tidak dikenal sebagai rawi yang mudallis, enggak ada masalah. Enggak ada permasalahan. An fulan. Tidak dikenal sebagai rawi yang mudallis. Tetapi ketika dia seorang rawi yang dikenal oleh para ulama ahli hadis dengan mudallisin, maka kita tidak terima riwayatnya dengan menggunakan kalimat an sampai dia mengatakan sami'tu, akhbarana. Baru kita terima. Atau dia sebutkan siapa yang dia jatuhkan. Kalau seandainya yang dia jatuhkan itulah thiqah, ya sudah kita terima. Tapi kalau seandainya yang dia jatuhkan adalah orang yang tidak thiqah, maka kita tidak terima. Bisa saja dia mendengar khobar dari si fulan. Dia punya sesuatu dengan si fulan ini. Dan dia enggak mau menyebut namakan si fulan ini, enggak mau dia sebutkan. Walaupun dia thiqah, tapi enggak enak hati saya sebut nama dia. Karena saya benci sama dia, misalnya ada sesuatu. Dihilangkan. Ketika disebutkan fulan, oh si fulan juga thiqah. Ya sudah, terima hadisnya. Jelas enggak? Jelas enggak sampai di sini? Sebelum saya lanjut. Mafhum? Baik. Antum sudah paham apa itu tadlis ya? Apa bahasanya kira-kira yang bisa kita mudah fahami? Tadlis. Jadi dia menyamarkan. Apa dokter? Bahasanya? Mudallis itu bahasa Arab. Bahasa kita Indonesia apa? Menyamarkan. Dia menyamarkan sesuatu. Ya, disamar-samarkan. Sering kan dalam omongan kita sehari-hari? Sering kan?
Lianna ar-rawi alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi aw fi dinihi fayusqatuhu hatta yadhhar sanad bi madar sahih. Ya, biar kelihatan sanadnya itu sahih dari imam ke imam. Ya. Fahadha la nahmiluhu alal ittisal wa nakhsha min tadlisihi. Dan kita tidak mau membawa hadis tersebut kepada hadis yang bersambung dan kita takut ini bagian dari tadlisnya. Ya, apa kata Syekh? Hadza min ihtiyat ahli ilmi li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ni'matillahi ta'ala ala hadhil ummah haitsu innahum kanu yataharrazuna asyaddu taharruz fima yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan ini merupakan bentuk penjaganya para ulama kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, yang mana mereka sangat berhati-hati dan sangat menjaga ya sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan mereka para ulama. Seperti yang saya sebutkan tadi, bapaknya sendiri didhaifkan. Lah kalau kita main perasaanmu enggak bapak kita dhaifkan? Bapaknya Ali Madini juga ulama, orang-orang yang berkecimpung dengan hadis. Tetapi dia tidak memiliki syarat yang bisa diterima hadisnya. Makanya anaknya sendiri mengatakan, bapak saya dhaif, jangan terima hadisnya. Supaya apa? Supaya hadis Nabi SAW terjaga. Ini bentuk pengagungan mereka kepada agama dan bentuk pengagungan mereka kepada hadis Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW dan Islam lebih dari segalanya. Seperti itu para ulama kita. Kalau kita kira-kira tega nggak bilang bapak kita lemah? Ya kalau di zaman sekarang itu sudah dianggap anak durhaka. Masa bapaknya seorang ulama katanya jangan ambil hadis dari dia? Ya, nah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu wa mubahamun ma fihi rawin la yusamma, lam yusam. Adapun mubaham, tadi kita menyebut an. Sekarang mubaham. Mubaham itu disebutkan oleh al-Imam Al-Baiquni adalah yang mana rawi tersebut tidak disebut namanya. Namanya tidak disebut. Alladzi fi rawin lam yasub. Hadha wal qismu tsani 'ashar min aqsam al-hadits al-madhkurah fi hadha an-nadam. Misal ay yaqul haddatsani rajulun. Ya, di dalam rawi hadis tidak disebutkan namanya. Siapa namanya? Haddatsani rajulun, telah mengkhabarkan kepada saya seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Harus disebutkan. Supaya kita tahu dia ini bisa diambil hadisnya ataukah tidak. Ini namanya apa? Mubaham. Mubaham adalah rawi di dalam sebuah sanad hadis yang tidak disebut namanya. Itu namanya mubaham. Saya kan dikhabarkan oleh seseorang bahwasannya ini begini dan begini. Antum terima enggak? Siapa seseorang ini siapa? Jinkah dia? Manusiakah dia? Dia orang yang jujurkah ataukah tidak jujur? Ya, maka ketika ada rawi yang menyampaikan sebuah hadis dengan kalimat telah mengkhabarkan kepada saya seorang laki-laki yang tidak disebut namanya, itu ditolak oleh para ulama hadis, enggak diterima. Sampai dia menyebutkan siapa laki-laki itu. Atau misalnya dikatakan akhbarani thiqah, telah terkhabarkan kepada saya orang yang bisa dipercaya. Mungkin ketika hari ini mudah kita terima. Diterima enggak? Saya kan ada khabar dari seorang yang thiqah. Dia mengkhabarkan begini, begini, begini dan begini. Ya, dalam pembicaraan kita sehari-hari itu mungkin tasamuh, dimudahkan, ya sudah terimalah. Tapi di zaman ahlul hadis dulu nggak bisa. Walaupun yang mengatakan imam dari imati ahlus sunnah, qala Malik rahimahullah akhbarani thiqah. Imam Malik berkata, telah mengkhabarkan kepada saya seorang yang thiqah. Itu juga tidak diterima oleh para ulama. Bisa saja thiqah di sisi Imam Malik, tidak thiqah dari sisi yang lainnya. Maka disebutkan siapa thiqah itu.
Ketika disebutkan fulan, nah sudah, kalau memang dia betul-betul thiqah diterima. Tapi kalau seandainya dia tidak thiqah, ya sudah tidak diterima. Jadi mubham itu bukan hanya an rajulin, dari seseorang laki-laki. Bukan hanya saja, tetapi apa saja, siapa saja dalam sebuah sanad tidak disebut namanya, maka itu disebut sebagai mubham dan dia bagian dari hadis yang lemah. Tidak bisa diterima. Apakah dia mengatakan an rajulin ataukah dia mengatakan anit thiqah, telah mengkhabarkan kepada saya seorang yang thiqah, juga disebut sebagai mubham, tidak diterima. Ini dalam kaidah ilmu hadis. Kecuali ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika yang mubham itu di tabaqahnya sahabat. Akhbarani ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan kepada saya salah seorang dari sahabat Rasulullah. Yang mengkhabarkan itu adalah para tabi'in. Paham? Dan rawi yang disebut sebagai tabi'in tersebutlah rawi yang thiqah, diterima hadisnya. Dia mengatakan telah mengkhabarkan kepada saya salah seorang dari sahabat Rasulullah. Tidak disebut siapapun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak memudaratkan hadis karena para sahabat kulhum udulun. Karena sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Tidak ditanya ini Ibnu Umar thiqah atau enggak, Ibnu Abbas thiqah atau enggak perlu dibahas. Selama dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak disebut namanya, maka itu tidak memudaratkan hadis. Tetapi di bawah sahabat Rasulullah, di tingkat tabi'in, di tingkat tabi'ut tabi'in, dan di bawahnya lagi, ketika dia menyebutkan an fulan, anit tabi'in, telah dikhabarkan kepada saya salah seorang dari kalangan tabi'in, diterima atau enggak? Enggak diterima. Kamu harus sebutkan dulu siapa tabi'in itu. Ketika kamu tidak menyebutkan, sudah hukumnya mubham, dan mubham tidak diterima riwayatnya. Tapi kalau seandainya yang mubham itu di tabaqatus sahabat, salah seorang dari sahabat Rasulullah, maka apa? Kita terima hadisnya. Afhum? Jelas ya? Atau disebutkan anna arabiyyat ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui yang dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berkata kepadanya. Ini berpengaruh dengan hadis atau tidak? Tidak berpengaruh. Karena badui ini bukan yang meriwayatkan hadis, tetapi badui ini diceritakan dalam sebuah hadis. Apakah kita tahu nama badui tersebut ataukah kita tidak tahu, enggak ada masalah. Selama yang menceritakan itu adalah siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diantara mubham yang tidak memudaratkan hadis. Mafhum ya? Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah yang mungkin pernah kita terluput dalam menyampaikannya. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui dia adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya kemasyhurannya. Kemasyhurannya. Maka itu sudah mencukupi menetapkan dia salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa misalnya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah. Ini adalah orang-orang yang masyhur bahwasanya mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, tansis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam sebuah hadis. Dia tidak masyhur. Rasulullah mengatakan fulan, ya, adalah dari penghuni surga. Dia tidak masyhur, tapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah penghuni surga. Berarti ada tansis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tansis dari sahabat. Ya, aku berjalan bersama fulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada satu hadis pun diriwayatkan olehnya. Tapi sahabat mengkhabarkan saya berjalan dengan si fulan. Ini sahabat Nabi. Yang ketiga, tansis dari para imam. Tansis dari para imam. Imam menaskan, para imam alul hadis mengatakan dia adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menulis sebuah kitab dengan judul Al-Isabah. Ya, beliau menyebutkan nama-nama siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tersebut. Ya, jadi siapa yang ditetapkan dia sebagai sahabat Rasulullah oleh para imam yang walaupun terkadang tidak masyhur, sudah kita tetapkan dia bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa difahami di sini ya?
Bisa dibedakan antara mubham dengan mudal mu'an'an? Bisa dibedakan? Ya, kalau mu'an'an adalah rawi yang di situ sanad hadis yang disebutkan an dan an. Kalau dia adalah rawi yang tidak dikenal sebagai rawi yang mudallis, maka tidak bermasalah dengan lafaz mu'an'an tersebut. Tapi kalau seandainya dia dikenal sebagai rawi yang mudallis, ya, yang suka membuat tadlis, kita tidak menerima hadisnya sampai dia mentahdits sami'tu, akhbarana, ya, atau dia menyebutkan siapa rawi yang dia jatuhkan. Kalau seandainya dia thiqah, sudah kita terima. Tapi kalau dia tidak thiqah, kita tidak terima. Ya, ini bentuk penjagaan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mubham. Mubham adalah rawi di mana dalam sebuah hadis, di dalam sanad hadis tersebut tidak disebut namanya. Ya, an rajulin minas salihin, dari seorang laki-laki yang saleh. Enggak diterima hadisnya. Au akhbarani thiqah, telah dikhabarkan kepada saya orang yang thiqah, juga enggak diterima hadisnya. Walaupun ia mengatakan qala Malik akhbarani thiqah. Imam Malik berkata telah khabarkan kepada saya orang thiqah dari fulan, tidak diterima. Bukan kita katakan Imam Malik berbohong. Bisa saja itu thiqah di sisi Imam Malik, tidak thiqah dari imam yang lainnya. Jadi kapan saja disebutkan seorang rawi yang mubham, tidak disebut namanya, di bawah tabaqatus sahabah, maka hadisnya tidak diterima. Sampai disebutkan siapa fulan itu. Tapi kalau di tabaqatus sahabat, sahabat Rasulullah yang mengatakan ahadatsani ahadun min ashabin nabi, telah dikhabarkan kepada saya salah seorang dari sahabat Rasulullah. Kalau dia sahabat Nabi udah enggak ada masalah. Kalau dia seorang tabi'in yang telah mengkhabarkan saya salah seorang dari sahabat Nabi, thiqah atau tidak dia? Kalau dia thiqah, diterima. Paham? Ini tidak memudaratkan. Yang kedua, yang diceritakan, ja'a rabiyyun ila ta'ifat masjid, fazajarahun nas. Ya, datang seorang badui, dia kencing di pojok masjid. Kemudian manusia melarangnya. Nah, tidak disebut siapa badui ini, enggak ada masalah. Ya, tidak disebutkan siapa badui ini, tidak bermasalah. Terkadang ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, datang riwayat yang lain yang menyebutkan badui itu adalah fulan dan fulan. Walaupun tidak disebutkan, tidak ada masalah. Ya, misalnya contoh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki di hari Jumat dalam keadaan Umar sedang berkhutbah. Iya. Kemudian Umar berkata kepadanya, ayu sa'atin hadihi, jam segini engkau pergi Jumat? Disebutkan siapa? Rajul. Ketika tidak disebutkan siapa laki-laki ini, apakah memudaratkan riwayat yang datang dari tadi? Tidak memudaratkan. Paham? Pertama, dia bukan orang yang menceritakan hadis, bukan meriwayatkan. Ya, kalau seandainya pun dia yang meriwayatkan hadis, tidak ada masalah karena adalah tabaqahnya sahabat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam sanad yang lain disebutkan laki-laki yang datang terlambat di hari Jumat itu siapa? Utsman bin Affan. Ya. Orang yang datang terakhir di hari Jumat itulah Utsman bin Affan. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu itu ayyuhal ikhwah, ya terkadang diingkari. Dan para sahabat yang diingkari tersebut tidak baperan, tahu untuk baperannya. Tapi kalau sedikit-sedikit disinggung baper, udah kok kayak gitu dia ya. Kok begini? Enggak ada sahabat Nabi seperti itu. Biasa mereka. Ente Utsman, kenapa ente terlambat? Saya sibuk. Terus ya sampai-sampai saya cuma nggak sempat pulang ke rumah, saya cuma sempat berwudu. Kata Rasulullah, kalau datang Jumat ente mandi. Gak ada Utsman bin Affan baper dengan Umar. Kok gitu Umar sama saya ya? Di khutbah Jumat ditanya kenapa ente terlambat? Kenapa dia nggak nasihati saya nanti belakangan? Mafhum? Tidak baperan. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara masalah teknis. Ketika berbicara dalam masalah teknis, terkadang apa? Antara kondisi satu dengan kondisi yang lain bisa berbeda-beda. Ya, tidak semua yang menjadi teknis yang terjadi di zaman salaf itu bisa kita praktekkan di zaman sekarang. Ya, kalau di zaman sekarang orang-orang yang memang memiliki iman yang lemah seperti kita, ya, jangankan disinggung di depan khalayak ramai, terkadang lupa disenyumin saja sudah hilang dari kajian. Apalagi disinggung. Paham ya? Jadi segala yang itu bentuknya teknis. Ya, Utsman bin Affan sebagaimanapun diingkari,
Ya, apakah beliau akan lari dari sunnah? Nggak bakal lari. Karena imannya apa? Kuat. Ya, seperti Rasulullah mengatakan, tafattanan ya Mu'ad. Ente telah berbuat fitnah ya Mu'ad. Tetapi bersama dengan itu, sekeras apapun ucapan Nabi SAW kepada sebagian sahabatnya, tidak membuat mereka mundur untuk belajar. Jelas? Sebagaimana Rasulullah memboikot Ka'ab bin Malik. 50 hari 50 malam diboikot, tidak boleh jawab salam. Iya, tidak memundurkan sedikit pun semangat Ka'ab bin Malik untuk berpegang teguh di atas kebenaran. Tapi ketika perkara seperti ini dipraktekkan dalam segala kondisi dan keadaan, maka apa? Terkadang bisa menjadi rusak. Inilah orang-orang terkadang memahami agama dengan pemahaman yang tidak ada bimbingan para ulama. Ya, ketika ada orang berbuat kesalahan sudah boikot, sebagaimana Rasulullah memboikot Ka'ab bin Malik. Mas, kalau ente baca hadis-hadis, ya, ada orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW berbuat kesalahan, Nabi tidak memboikotnya. Iya, seperti siapa? Hatib bin Abi Balta'ah, dia berbuat kesalahan atau tidak? Berbuat kesalahan, mengirim surat kepada saudaranya yang ada di Mekah mengkhabarkan Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Apakah diboikot oleh Rasulullah? Tidak diboikot. Rasulullah mengatakan apa? Bahkan Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian mendengar bahwasanya orang yang ikut perang Badar itu telah diampuni dosanya oleh Allah. Tidak diboikot. Tapi Ka'ab bin Malik diboikot oleh Rasul sampai 50 hari 50 malam. Oleh karena itu para ulama membuat sebuah kesimpulan, kalau seandainya dengan boikot itu ada maslahat, ya, bisa memberikan pelajaran untuk dia semakin lebih baik, maka kita boikot. Tetapi kalau seandainya dengan kita memboikotnya semakin membuat dia jauh, ya, semakin dia ya tidak karuan-karuan, semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari sunnah, maka tidak ada masalah di sini diboikot. Ini kesimpulan para ulama. Tapi ada orang, Masya Allah, semangat belajar, semangat memahami agama, tetapi dengan pemikirannya tidak kembalikan kepada bagaimana ulama memahami masalah ini dan masalah ini. Kan begitu? Cuma dengar satu hadis sudah praktek. Padahal ada hadis-hadis yang lain yang mana Rasulullah bersikap seperti ini. Mafhum ya? Ini hal yang penting ya untuk seorang penuntut ilmu memahami dalil dan meletakkan dalil tersebut pada tempat-tempatnya. Wallahu taala alam bissawab. Makanya butuh bagi kita guru yang bisa membimbing kita dalam memahami permasalahan. Saya ulangi kembali, jangan salah faham ya. Apa yang datang dari para salaf itu hal yang terbaik untuk kita. Hal yang terbaik untuk kita. Adapun dalam masalah teknis ya, itu dilihat sisi masalah dan mafsadahnya, teknisnya. Ya, ketika saya misalnya mengatakan kepada Ziko, "Hei Ziko, kamu tidur jadi pengajian." Bisa-bisa datang lagi enggak besok pengajian? Datang ya? Alhamdulillah. Tapi kalau saya sampaikan kepada orang yang lain, yang baru ngaji misalnya, baru ikut pengajian di Musala Al-Azhar. Lagi sholat taruh rokok di situ. Lagi sholat misalnya. Pak, ini masjid. Jangan kamu bawa barang-barang najis ke dalam rokok. Besok datang lagi nggak dia ke sini? Datang nggak? Nggak bakal datang. Jadi perlu dilihat apa? Ya, ini orangnya kira-kira kuat nggak dia dengan apa yang kita sampaikan? Ini namanya teknis. Apa namanya? Teknis. Makanya ayo rahimani wa rahimakumullah, antum kan punya toko misalnya. Ketika datang orang ke toko antum ingin belanja, antum sambut dengan apa? Dengan senyuman kan? Antum senyumin, ada gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Antum Masya Allah luar biasa senyuman antum. Bisa saja dia beli barang tersebut, bisa dia tidak beli. Tapi Masya Allah senyum termanis diberikan. Nah, para ulama menyebutkan, saudara-saudara kita muslimin adalah keuntungan dalam kita berdakwah. Keuntungan dalam kita berdakwah, saudara-saudara kita muslimin. Nah, keuntungan di dalam dakwah ini keuntungannya bukan hanya dunia, keuntungannya apa? Akhirat. Maka ketika datang saudara-saudara kita ke pengajian atau ke tempat kita berkumpul, maka tentunya kita sambut mereka dengan sambutan yang sejuk, jangan dicuekin, jangan dibiarin.
Disambut dengan sambutan tersebut supaya dia, masya Allah, saya kalau ikut kajian di situ tenang, disambut, disenyumin, sehingga semakin mengokohkan dia dengan kebaikan. Nabi kita SAW itu melihat bagaimana taktik beliau. Ya, ketika membagi harta rampasan perang itu kepada sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam tidak diberikan apapun oleh Rasulullah. Tetapi kepada orang yang baru masuk Islam, ke mereka lah diberikan kepada Nabi oleh Rasulullah. Kenapa? Untuk menguatkan iman mereka. Untuk mereka semakin kokoh. Lah ini kan bukan cuma harta, cuma senyum. Kita senyum hanya kepada orang sudah lama ikut pengajian di masjid. Adapun orang lama ikut pengajian belum pantas tuh disenyumin, tunggu lewat lulus ujian dulu. Ini keliru, ini salah. Justru kepada mereka kita lebih fokus. Antum misalnya nggak senyumin sama dokter Wahyu, besok ikut kajian lagi nggak? Nggak disenyumin, cuekin beliau. Ikut lagi nggak kajian dokter besok? Nggak dicuekin, nggak disenyumin, ikut lagi kajian, ikut kan? Tapi kalau orang awam, orang-orang baru datang, antum nggak senyumin, langkahin dia, wala sapa, mau nggak dia datang lagi kemari? Ya, repot kita ke sana. Masa disenyumin pun enggak, disapa pun enggak. Dia bergaul, yang ngobrol sama temannya sendiri, akan pergi dia. Tapi kalau orang sudah kokoh, sudah kuat, apapun mau kita ngomongin tetap apa? Dia datang. Inilah hal yang perlu untuk kita ya benahi bersama. Siap ya? Nah, kalau bisa ada tim khusus. Tim khusus menyapa orang-orang yang baru datang. Sebenarnya nggak perlu. Karena memang Rasulullah mengatakan taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Jadi ketika mereka datang ke tempat kita, ini adalah lebih berharga dibandingkan ada orang datang mau daftar umroh. Misalnya. Ini lebih berharga. Karena ini urusannya apa? Akhirat. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Lian yahdillahu bika rajulan khairun kamin humrun ni'am. Dengan seseorang mendapatkan hidayah, dikarenakan engkau itu lebih baik daripada unta berwarna merah. Itu harta yang paling mahal. Lebih baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita benahi. Ya, dan saya banyak mendengar kasus ini di kalangan ummahat. Ya. Nah, kalau ada ya ummahat disampaikan kepada ummahat antum, sampaikan kepada istri-istri antum. Ya, yang sudah menikah. Yang belum menikah jangan perlu disampaikan ke calon istri. Ini kepada yang menikah, sampaikan. Ya, kalau ada di pengajian ibu-ibu yang baru datang pengajian yang mungkin masih pakai baju warna-warni, itu jangan dipelototin, jangan dilihat dari ujung rambut ke ujung kaki. Kayaknya dia lahir langsung pakai cadar pas lahir. Ya terus dijambut, bagaimana ibu kabarnya? Di mana tinggalnya, siapa namanya, oh nama saya si Fulan, saya Fulana. Oh Masya Allah ibu selamat datang di pengajian, mudah-mudahan bisa betah. Apa yang bisa perlu kasih tahu saya aja ibu, ini nomor telepon saya. Jadi dia akan apa? Merasa disambut, merasa dihargai. Oh Masya Allah, kita ikut pengajian di situ. Ya, belum kita datang situ sudah disambut, sudah diajak ngobrol, nyaman dia enggak? Tapi kalau seandainya dia duduk mengong gitu sendiri, itu kemungkinan besar besok tidak akan datang lagi. Paham? Jadi semangatlah memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita muslimin sebagaimana semangatnya Rasulullah memberikan apa? Harta. Ini harta bukan senyuman, harta diberikan oleh Nabi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Wallahu taala alam bissawab. Jelas semuanya? Ya. 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 Iya. Misalnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah
mendengar sejumlah hadis langsung dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, mendengar sejumlah hadis. Nah, ada sejumlah hadis lagi. Al-Imam Al-Auza'i mendengar dari siapa? Dari sebagian rawi. Yang rawi itulah rawi yang lemah. Nah, ketika rawi tersebut adalah rawi yang lemah, ya, itu tidak diterima. Ya, tidak diterima. Nah, tapi kalau seandainya dia langsung mengatakan sami'tu Hasan Al-Basri, sudah jelas, berarti dia dengar karena dia imam thiqah. Nanti kita akan sampai dengan tadlis taswiyah, di mana seorang rawi mudallis dia menjatuhkan dua tabaqah, fulan dan fulan. Ada dua sanad hadis yang dijatuhkan. Ya, dan kita tidak menerima ya rawi yang mendalis tadlis taswiyah sampai dia mentasrih. Hadatsana fulan yang dua orang dijatuhkan itu. Tapi kalau selama dia tidak mentasrih siapa yang dua orang itu tidak akan diterima hadisnya. Faham? Tidak akan diterima. Walaupun ada sejumlah hadis yang dia mendengar langsung dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, sejumlah hadis yang dia dengar dari Al-Imam Hasan Al-Basri itulah yang kita terima. Tapi yang dia mendengar lewat si fulan dan si alan, ketika dia tidak menyebutkan dengan tasrih, tidak diterima hadisnya. Mafhum ya? Ini namanya ilmu ilalul hadis. Ilmu ilalul hadis. Kita akan mengatakan Al-Auza'i dari Hasan Al-Basri adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Dhaifnya karena Al-Auza'i. Loh, kok bisa? Kok bisa hadis Al-Auza'i didhaifkan pada dia imam thiqah? Kenapa didhaifkan? Karena dia mentadlis. Ini sebagai contoh. Tidak bisa diterima. Mafhum ya? Baik. Nah, dokter? Tansis. Tansis itu dinaskan. Fulan adalah sahabat. Tansis dinaskan. Apa bahasa lainnya? Dimaklumatkan. Ya betul, itu bahasa yang lebih indah. Ditansis, tansis kalimat nas, maksudnya dikatakan dia sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi, dimaklumatkan. Ya, dimaklumatkan bahasanya. Apa cocok bahasa yang bagus? Disematkan. Ada yang lebih halus lagi? Ya Pak? Disebutkan. Dinobatkan. Itu bahasa tentara. Dinobatkan. Baik, begitulah kurang lebih maknanya. Baik, ada yang lain? Tapi kalau tidak ada, saya akhiri pengajian di subuh kali ini. Ya, insya Allah ada beberapa bab lagi kita akan menyelesaikan pengajian kita. Baik, Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.